Shalom, jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Blessing. Sebelum kita mulai Devotion, yuk mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Kau sudah beri kami kesempatan untuk boleh mendengarkan isi hati-Mu lebih dalam lagi. Urapi setiap kami Tuhan tanpa kecuali dengan Roh-Mu yang kudus. Dan juga Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu yang tiada batasnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap ya Bapak Ibu ya, jadi dalam tahun ini Keluarga Allah Blessing dengan tema yaitu Tahun Penggenapan Janji Tuhan. Dan kali ini devosinya dengan subtema yaitu Peneguhan Janji Keturunan Abraham. Ayatnya di mana? Yuk kita buka sama-sama di dalam Galatia 4 ayat 28 sampai 31. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Galatia 4 ayat 28 sampai 31. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak dari hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak dari perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bapak Ibu yang terkasih, kita pasti tahu semua Bapak Ibu ya. Ini adalah tentang Rasul Paulus membicarakan tentang Abraham. Nah di sini Bapak Ibu ada satu rahasia menarik Bapak Ibu, rahasia firman. Seringkali kalau kita ngomong tentang Abraham, kita pasti ingat yang diingat orang kan janjinya Tuhan kepada Abraham. Yaitu janjinya apa? Janjinya Abraham itu janjinya Tuhan kepada Abraham. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya Bapak Ibu, sesungguhnya pasir di laut itu tidak masuk dalam bagian janji Allah untuk mendapatkan ahli waris. Di mana ayatnya? Yuk sekarang kita belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Jadi dari poin ini tadi 3 Bapak Ibu ya yang kita sudah baca. Saya dapatkan 3 poin gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu peneguhan tentang keturunan Ishak. Di mana ayat yang tadi kita sudah baca di ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Seperti yang tadi saya katakan, Abraham punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, yang masuk dalam perjanjian dengan Allah itu ialah Ishak, bukan Ismail. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Alkitab mencatat Bapak Ibu di dalam Kejadian 22 ayat 17. Dikatakan dengan jelas Bapak Ibu ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janjinya Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 22. Ya perhatikan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita flashback Bapak Ibu, kita kembali lagi mengingat janjinya Tuhan pertama kali kepada Abraham sebelum namanya diganti menjadi Abraham, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 5. Itu jelas sekali Bapak Ibu ya. Alkitab menyatakan begini Bapak Ibu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi di sini jelas sekali Bapak Ibu, pertama kali janji Tuhan kepada Abraham itu bintang di langit, pasir di laut, tidak Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu ya, setelah kita masuk dalam Kejadian 15, kita lompat lagi Bapak Ibu di dalam Kejadian 16 ayat 10. Ini firman Tuhan datang waktu ada kelahiran Ismail Bapak Ibu. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan ini Bapak Ibu ya? Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi ini Bapak Ibu ya, kepada Ismail Bapak Ibu ya. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk lagi Bapak Ibu, saya bacakan. Ini Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Ini ayat merupakan peneguhan bahwa keturunan Ishaklah itu yang akan mewarisi janji-janji Allah. Dikatakan demikian Bapak Ibu, Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak.
dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Garis bawahi perjanjian yang kekal, Bapak Ibu ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi beda Bapak Ibu ya. Janjinya Tuhan kepada Ishak itu perjanjian yang kekal. Tapi sedangkan untuk Ismail itu ialah apa? Untuk keturunan semakin banyak. Tapi tidak ada janji sampai kekal. Nah Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari ini Bapak Ibu? Yang pertama, kita semua yakin. Kita semua adalah keturunan Abraham. Tapi izinkan saya numpang tanya kepada setiap kita. Kita ini termasuk keturunan yang mana? Abraham, keturunan Abraham, Ishak atau Ismail? Ya, perhatikan. Jadi pagi ini kita mendengar devotion ya. Pastikan posisi setiap kita yang mendengar adalah keturunannya Ishak. Karena hanya keturunan Ishak yang mendapatkan janji. Alkitab juga mencatat Bapak Ibu Rasul Paulus dalam Roma 9 ayat 6-8 ya Bapak Ibu ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi di sini ada bedanya Bapak Ibu ya. Kalau Ismail itu adalah anak-anak menurut daging. Sedangkan anak-anak Ishak keturunannya itu adalah anak-anak perjanjian. Apa yang membedakannya ini Bapak Ibu? Kita masuk di poin kedua yaitu adanya perbedaan daging dan roh Bapak Ibu ya. Kita tahu Bapak Ibu antara umat percaya dan tidak percaya. Dikatakan tadi di Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging itu menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini Bapak Ibu. Tokoh teologi John Calvin menyatakan begini Bapak Ibu. Melihat ayat ini menyatakan sebagai peringatan bahwa penganiayaan terhadap mereka yang hidup dalam roh adalah bagian dari kehidupan Kristen. Begitu juga dengan Bapak teologi Santo Agustinus Bapak Ibu menekankan bahwa ayat ini menunjukkan konflik antara hidup menurut daging yaitu keinginan duniawi dan usaha manusia dan hidup menurut roh, iman dan anugerah Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomong kita keturunan Ishak, dengan demikian pasti hidup kita ini tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Supaya apa? Supaya kita bisa mewarisi apa yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham tentang janji-janjinya. Karena hanya keturunan Abraham, Ishaklah yang mewarisinya. Alkitab juga mencatat dengan jelas Bapak Ibu di dalam Galatia 5. Nanti Bapak Ibu bisa baca Bapak Ibu ya, Galatia 5 ayat 19-21. Di sana jelas sekali dikatakan tentang perbuatan daging Bapak Ibu. Di sana ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah. Juga kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat waktu itu di Galatia. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang seperti demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi biarpun kita orang Kristen, ketika kita hidup masih di dalam perbuatan daging, Rasul Paulus dengan jelas menyatakan, ini sangat relevan sekali pada Rasul Paulus mencatat ribuan tahun yang lalu, tapi masih saat ini masih bisa kita gunakan. Jadi kalau kita benar-benar keturunan Ishak, hidup dipimpin oleh roh, bukan menurut daging. Hidup dalam roh itu seperti apa? Di dalam Galatia 5:5 ayat 23 kita mengetahui semua yang tertulis di sana yaitu tentang buah roh. Jadi hidup di dalam buah roh itu adalah ciri utama ya untuk hidup selalu dipimpin oleh roh, maka dengan jelas pasti kita akan mewarisi setiap janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Menurut Matthew Henry Bapak Ibu, perbuatan daging dan buah roh menunjukkan dua jalan hidup yang berlawanan. Buah roh sebagai bukti pertumbuhan kekristenan yang sejati. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita sudah pelajari dari ayat Galatia 4, yaitu ayat 30 dan 31 Bapak Ibu, yaitu peneguhan akan masuk dalam kerajaan surga. Di dalam ayat 30 tadi dikatakan Bapak Ibu, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba anak
Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi di sini jelas sekali Bapak Ibu. Bahkan di dalam Lukas 13 ayat 27-28. Alkitab mencatat, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jadi di sini kita bisa lihat dengan jelas Bapak Ibu, hanya melihat Abraham dan Ishak dan Yakub. Ini keturunannya yang dipandang tadi menurut perjanjian yang kekal seperti yang dikatakan di dalam Kejadian. Ismail tidak termasuk walaupun Ismail keturunannya Abraham. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu melalui devotion ini kita belajar Bapak Ibu ya, pastikan posisi kita, hidup menurut keturunannya Ishak. Yaitu hidup apa Bapak Ibu? Hidup menurut dipimpin roh. Jangan dipimpin oleh daging. Karena daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 28-31. Yuk mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan firman-Mu untuk setiap kami ya Tuhan yang mendengar ini Tuhan. Biarlah hari-hari kami yang ke depan, kami mau terus belajar untuk hidup, terus dipimpin oleh roh. Karena hanya hidup dipimpin oleh roh yang membuat kami hidup terus berkenan dan kami layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ampuni setiap pelanggaran kami yang kami lakukan. Kami ingin di waktu-waktu yang akan datang, Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami, terus hidup di jalan-Mu yang benar, dan hidup terus untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. God bless.